Selamat pagi, kembali lagi bersama Ibu Gusti Ayu di sini. Topik kita hari ini tentang perilaku asertif. Be asertif, why not? Tujuan layanan kita kali ini yang pertama yaitu dapat mengemukakan pengertian perilaku asertif. Yang kedua, dapat mengklasifikasikan yang mana termasuk ciri-ciri perilaku asertif. Dan yang ketiga, dapat melatih diri untuk bertindak asertif. Baik, tujuan kita yang pertama yaitu pengertian asertif. Asertif itu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dipikirkan terhadap pihak lain, namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak dan perasaan pihak lain. Secara jujur, mengekspresikan perasaan, pendapat, kebutuhan secara profesional, tanpa memanipulasi, memanfaatkan, dan merugikan pihak lain. Contohnya, ketika ada teman yang mengajakmu untuk merokok, namun dalam hati dan pikiranmu menolak karena merokok dapat merusak kesehatan. Nah, jika sikapmu tidak mampu menolak atau cenderung mengalah, itu berarti kamu bersikap pasif. Beda halnya jika kamu dapat menolak secara tegas namun tidak membuat tersinggung, itu artinya kamu sudah asertif. Sedangkan jika kamu memberikan respon yang terkesan menyerang, mempermalukan, dan merendahkan, atau respon negatif, itu termasuk agresif. Jadi, perilaku asertif adalah suatu tindakan yang sesuai keinginan serta tetap menjaga dan menghargai perasaan dan hak orang lain. Tujuan layanan kita yang kedua yaitu ciri-ciri perilaku asertif. Menurut Penson and Bayer, dalam Sikon 2006, ciri-cirinya yaitu bebas mengungkapkan pikiran dan pendapat. Dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik. Mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan. Mampu mengajukan permintaan dan bantuan. Mampu menyatakan perasaan. Memiliki sikap dan pandangan yang aktif. Menerima keterbatasan tanpa menyerah untuk berusaha. Tujuan layanan kita yang ketiga yaitu tentang cara melatih sikap asertif. Untuk cara melatih sikap asertif, mari kita lihat video animasi berikut. Halo, mari berlatih asertif. Mengapa ya, walaupun kita sudah ingin menyampaikan pendapat dengan niat baik, tapi lawan bicara tersinggung dan tidak mau menerima informasi yang kita berikan. Contohnya, ketika kita sedang marah, kita ingin orang lain mengerti bahwa kita sedang marah. Akan tetapi, terkadang kita mengkomunikasikannya dengan cara yang salah, misalnya seperti membentak, sehingga membuat lawan bicara kita juga menjadi marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Caranya adalah, ayo kita melatih sikap asertif.
Menggunakan ekspresi yang nyaman untuk dipandang dan selalu menjaga pandangan mata dengan baik. Misalnya ketika kontak mata lembut ataupun tidak tajam. Yang kedua, menjaga intonasi dalam berikan ketegasan, tetapi dapat menyenangkan orang lain. Maksudnya ketika intonasi terlalu tinggi, maka akan dianggap menyerang. Mendengarkan secara baik lawan bicara yang sedang mengatakan sesuatu, maksudnya kemampuan mendengarkan orang lain atau tidak memotong pembicaraan lawan bicara kita ketika menyampaikan suatu ide atau opini. Menanyakan pertanyaan apabila membutuhkan penjelasan, maksudnya dalam perilaku asertif dilarang untuk berasumsi. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, wajib ditanyakan. Selalu berpandangan untuk menemukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Dalam suatu komunikasi perlu fokus pada solusinya, bukan fokus pada masalahnya. Kalau fokus pada masalahnya akan terkesan menghakimi. Setelah mengetahui caranya, sekarang mari kita berperilaku asertif. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.